kita akan simak bersama tips kesehatan lansia dengan demensia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Widya Sarkawi, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Bapak Ibu, izinkanlah saya membacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Dr. Widya secara singkat. Jadi Ibu Dokter lulus sebagai dokter umum dari Fakultas Kedokteran UI tahun 1986, lulus spesialis Fakultas Kedokteran UI, spesialis neurologi tahun 2001, mengawali praktek kerja sebagai dokter di Puskesmas, tahun 1991 mulai bekerja di RSPP, tahun 2014 hingga 2016 sebagai Direktur RSPP, tahun 2017 hingga 2019 sebagai Direktur Medis Perta Medica IHC, dan sebagai dokter spesialis saraf di RSPP hingga saat ini. Monggo Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Widya. Selamat malam ibu-ibu sekalian, Bu Rukmi dan Malam, Dok. para senior di P4 dan juga selamat malam buat Direktur CEO dari PT KPI. Terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk berbicara pada malam hari ini. Saya izin share screen. Udah kelihatan belum ya, Mbak? Belum, Dok. Belum ya? Belum Ibu. Belum share screen-nya belum, Dok. Belum muncul. Nah, udah mulai, tapi belum. Udah. Sudah, Dok. Oke. Di show off bisa? Malam ini mudah-mudahan belum mengantuk ya. Belum, Bu. Karena biasanya kalau usia rata-rata mungkin di sini di atas ada yang 60-an ke bawah nggak sih Bu Rukmi? Ada beberapa yang baru Ada pensiun, beberapa Dok. ya, tapi lebih banyak yang Mayoritas di ya di atas atas 60 ya Bu ya. Biasanya kita makin tambah usia, waktu tidur itu makin lebih pendek-pendek ya. Jadi lebih sering kita ada keluhannya nggak bisa tidur. Tapi pada malam hari ini saya akan berbicara sedikit mengenai yang lagi hot lah gitu ya, demensia ya. Kita hubungkan dengan lansia. Saya ingin setelah ini ibu-ibu, bapak-bapak tahu demensia itu apa, pikun itu apa, Alzheimer itu apa. Dan ini sangat berhubungan dengan lansia memang. Demensia itu bukan merupakan penyakit, sebetulnya dia adalah kumpulan gejala dan bukan juga bagian, oh ini udah tua nih nggak apa-apa lah demensia, bukan. Makanya ada beberapa jargon dari perkumpulan Alzheimer di Indonesia maupun di luar, jangan jangan merasa setuju dengan demensia itu. Jadi memang harus kita lakukan screening secepat mungkin untuk penderita demensia. Memang dia mulai ditemukan di usia yang 65 tahun ke atas. Awalnya memang fungsi intelektual yang terganggu, fungsi memori, kemudian mengganggu fungsi sosial dan juga terutama pekerjaan, sehingga kadang-kadang terjadi perubahan emosi juga pada pasien-pasien, pada penderita daripada demensia ini. Kalau kita lihat otak kita itu sebetulnya semua yang ada di luar tubuh itu diatur semua oleh otak ya. Jadi ada pusat berpikir, pusat emosi, pusat penglihatan, pusat bicara, itu ada semua di otak. Demensia itu paling sering gejalanya adalah memori, gangguan memori, kemudian cara berpikirnya juga terganggu, judgement-nya juga terganggu,
berbicaranya juga kadang-kadang lama-lama jadi terganggu, sehingga kadang-kadang malah yang menonjol itu adalah gangguan seperti ada perubahan emosi, perubahan yang tadinya pasien penderitanya tidak suka marah jadi suka marah-marah, yang tadinya berbicaranya yang benar jadi suka seperti berbohong, padahal itu sebetulnya adalah menutupi kelupaan daripada memori mereka. Jadi yang kita lihat itu fungsi kognitif seperti kemampuan berbicara, memahami informasi, memahami ruang gerak, kemudian emosi dan kepribadian. Demensia itu, kalau kita ngomong mengenai demensia itu sebetulnya bagian besar dari penyakit-penyakit yang paling sering 60% sampai 70% itu adalah Alzheimer. Kemudian penderita yang pernah stroke atau gangguan vaskular dan kelainan-kelainan degeneratif lainnya seperti pada pasien-pasien dengan Parkinson itu juga akan lebih cepat menderita demensia dibandingkan yang tanpa Parkinson. Apa sih yang menyebabkan faktor risiko dari demensia itu sendiri? Tekanan darah, gula darah, belly size ini ya, obesitas, kemudian inflamasi, sering terjadi infeksi baik itu paru atau yang lain-lainnya, kemudian stres, dan yang tidak kalah penting adalah gangguan genetik dan sedentary lifestyle ini dengan adanya gadget, dengan adanya laptop dan lain-lain, orang lebih remote control TV, orang lebih malas bergerak. Kalau zaman dulu kan, kalau mau ngerubah channel TV kan maju dulu, jalan dulu ke TV. Kalau sekarang kan semuanya serba bisa dengan satu tangan, dengan HP. Dulu kita kalau mau ambil uang bisa ke ATM atau ke bank. Sekarang nggak perlu, kita bisa melakukan lewat HP. Ini ternyata berpengaruh daripada untuk terjadinya demensia. Pada malam ini yang akan saya singgung adalah demensia Alzheimer. Alzheimer ini ditemukan oleh seorang psikiater di tahun 1900-an. Beliau menemukan pasiennya dengan tiba-tiba gampang sedih, gampang marah, lupa ingatan. Setelah 5 tahun kemudian pasiennya meninggal dan dilakukan autopsi, didapatkan otaknya yang sangat mengkerut. Nah itu sehingga penyakit yang ditemukan ini dinamakan dengan Alzheimer. Dia bersifat degeneratif yang mengganggu sel-sel otak, yang menonjol adalah gangguan memori. Ini otak kalau kita lihat secara electricity memang dia mengantarkan impuls listrik. Sehingga kalau ada salah satu yang terganggu jaringannya atau kabelnya ya impulsnya tidak jalan. Ini kalau kita besarkan ya seperti ini. Nah, di sini ada gambaran sel otak yang normal dengan yang tidak normal. Yang tidak normalnya ada tumpukan-tumpukan protein yang prosesnya sangat kompleks yang terjadi sehingga sel-sel otaknya mati dan otaknya menjadi mengkerut atau mengecil. Nah, yang gambar merah, titik merah ini adalah sentral daripada memori. Ya, awalnya memang di sini. Nah, kemudian dia berkembang tergantung daerah lokasi otak mana yang terkena. Nah, ini dengan lakukan MRI perbandingan otak normal dengan jadi makin banyak mengkerutnya daerah sini dengan yang tidak untuk daerah normal itu otaknya tuh tengkorak kepala itu masih dipenuhi oleh jaringan otak. Pada pasien penderita demensia Alzheimer itu dia sudah mengkerut. Jadi yang ingin saya ingatkan di sini adalah 10 gangguan yang terjadi yang bisa dipantau oleh keluarga atau teman
dekat istri, suami atau anak. Pertama, gangguan daya ingat, kemudian penderitaannya jadi sulit fokus, sulit melakukan kegiatan yang familiar, yang sudah biasa dilakukan, beliau merasa kesulitan, disorientasi. Jadi sering kita lihat, keluarga yang kehilangan bapaknya atau ibunya, kakeknya, yang pergi kemudian tidak bisa balik. Kemudian kesulitan memahami visuospasial, kalau mau ke dapur, jalannya malah ke kamar mandi. Itu salah satunya. Gangguan komunikasi, lupa menaruh barang pada tempatnya, salah membuat keputusan, menarik diri dari pergaulan, dan terakhir terjadinya perubahan perilaku. Kalau tahap awalnya ya ringan-ringan saja, lupa waktu, lupa tempat yang rada familiar, tapi beliau sudah melupakan. Yang tahap sedang, lupanya lebih hebat, bingung nama orang yang anak itu sudah mulai lupa, atau anak yang lama tidak ketemu. Kemudian bingung saat di rumah, kalau di rumah pengen pulang, padahal itu rumah mereka sendiri. Sehingga kadang-kadang terjadi perubahan perilaku dan suka menanyakan pertanyaan yang berulang-ulang. Pada tahap akhir, tahap berat, itu penderita memerlukan caregiver yang sangat tergantung dengan caregiver, karena sudah sangat lupa, gangguan memorinya sangat berat, sehingga mereka tidak bisa untuk merawat diri mereka sendiri. Ini adalah gambaran daripada Alzheimer itu sendiri. Jadi misalnya, tidak semuanya gangguan Alzheimer itu gangguan memorinya memang utama, tapi kemudian ada yang menonjol kadang-kadang gangguan perilaku, karena pusat otak yang emosinya itu yang lebih dulu mengecil, atau gangguan berpikir logis, atau gangguan koordinasi tubuh sehingga sering jatuh, dan juga gangguan penglihatan. Jadi kalau gangguan penglihatan itu halusinasi, melihat sesuatu yang hitam dibilang itu orang gitu loh. 60% dari kasus demensia itu semuanya Alzheimer. Insiden tertinggi memang di negara-negara yang teknologinya maju, karena tes diagnostiknya lebih detail, lebih rinci. Untuk negara-negara yang menengah ke bawah biasanya angkanya itu tidak tinggi, angka insidensinya. Mungkin karena screening tesnya tidak sedetail yang dilakukan oleh negara-negara maju. Angka insidensinya sebetulnya sampai usia 70 itu laki-laki lebih tinggi. Tetapi di atas usia 70 ternyata wanita itu lebih tinggi angka Alzheimer-nya. Yang paling penting untuk penderita Alzheimer ini memang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Tetapi kalau dia bisa didiagnosis pada stadium awal, itu lebih meringankan stres yang ada. Karena pasien yang mengalami demensia itu sendiri juga stres sendiri. Kadang-kadang segitu dia ingat, kalau beliau lupa, kortisolnya jadi meningkat, itu akan memperburuk kondisi demensianya. Jadi lakukan rutinitas harian, aktivitas sederhana itu seperti mandi, makan, dan yang lain-lain itu usahakan pasiennya melakukan sendiri. Kemudian waktu makin lama dia akan makin sulit untuk mandi, untuk makan, tetapi kita perlu bersabar, caregiver atau keluarga perlu bersabar untuk memberikan waktu yang lebih lama, karena memang tetap perlu dilakukan aktivasi daripada motorik tubuhnya, supaya sel-sel neuron yang ada di otak yang setengah hidup itu tidak langsung mati, karena mereka masih melakukan aktivitas
aktivitas listrik yang dilakukan oleh tubuh itu sendiri. Kemudian meletakkan benda-benda yang familiar, sering diajak bicara. Jadi setelah misalnya nih penderita menonton acara TV, pasti nggak lama akan lupa. Tapi kita sebagai caregiver atau sebagai keluarga tetap harus menanyakan kembali tadi nonton apa. Walaupun jawabannya pasti akan salah, tapi tetap harus diinisiasi. Ini tadi aktivitas fisik, makanan yang sehat, tetap harus ada kegiatan sosial, yang paling penting tidur dan makan yang cukup. Dan yang saya lihat tadi itu melakukan hobi ya, hobi itu juga sangat penting untuk memberikan sinyal-sinyal listrik yang cukup bagus di otak. Ini buah-buahan yang sehat yang salah satunya adalah nomor 7 yaitu kunyit. Kunyit itu kalau dari penelitian tuh angka demensia di India itu jauh lebih kecil dibandingkan angka di Eropa atau di Amerika karena diduga orang India kan banyak makan yang berbumbu ya, terutama kunyit ya. Termasuk juga ada penelitian di daerah Jawa, kunyit yang suka dimasukkan ke dalam dicampur ke jamu-jamuan itu ada diteliti di salah satu desa, saya lupa ya desanya, angka demensianya juga kecil. Ini makanan sehat ya, semua juga udah tahu pasti makanan sehat ya. Orang demensia itu, orang Alzheimer itu tetap memerlukan kesabaran kita dalam hal perawatannya, dalam hal bagaimana kita keluarga menghandle. Yang paling sering terjadi adalah pasangan suami istri nih, karena istrinya nanya terus berulang-ulang, suaminya kesel, lama-lama tidur sendiri-sendiri. Nah itu sebetulnya tidak bagus. Tidak bagus untuk penderita itu sendiri dan memang mungkin penderitanya memerlukan caregiver, yaitu orang lebih muda yang lebih sabar. Karena kan pasangannya juga udah tua juga, ada hipertensi juga, ada DM juga. Jadi mungkin keluarga muda atau anak-anaknya yang perlu lebih perhatian terhadap keluarga. Mungkin ini dia digambarkan yang hijau itu adalah normal, yang kuning dan merah itu adalah ranting-rantingnya masih ada tapi daun-daunnya udah nggak ada. Seperti ini digambarkan gambaran otak orang demensia atau otak Alzheimer. Nah, saya rasa itu cukup. Tadi bagus banget, tadi ada yang nyanyi-nyanyi, itu adalah salah satu hobi yang untuk menurunkan angka demensia ya, Bu Rukmi ya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh, atau bisa yang lainnya. Saya stop share ya. Terima kasih, Widya. Sangat bagus sekali. Untuk Ya, kita tetap ya Pak. sehat walafiat dan tidak cepat pikun ya Dok ya. Ya. Bapak Ibu, kalau barangkali nanti tidak sempat bertanya langsung bisa disampaikan melalui chat. Nanti Ya. kita sampaikan ke beliau. Tapi kita, Mbak Indri. Mohon izin, Ibu nanti materinya boleh kami share ya Ibu? Boleh, boleh. Oke, mungkin dibuka satu pertanyaan deh Mas. Ya, boleh. Ya. Yang penasaran banget siapa? Iya. Pertanyaannya mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan semua orang ya. Siapa yang Silakan buka? Bapak Ibu. Siapa yang akan bertanya mengenai demensia yang bisa mewakili? Berarti nggak ada? Iya. Ada satu, Mbak. Pak Supriyadi. Satu. Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Ya. Iya. Monggo. Terima kasih, Supriyadi. Dokter mau tanya. Ya, Pak. Kenapa demensia itu tadi kok
di atas 65. Apa nggak ada yang di bawah 65? Makasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Sebetulnya sih itu rata-rata di atas 65. Sebetulnya di atas 50-an sebetulnya udah ada Pak, udah mulai ada gejalanya. Tapi gejala demensia yang memerlukan medis, memerlukan obat-obatan itu rata-rata angkanya memang di usia 65 tahun ke atas. Tetapi justru malah nggak bagus kalau jadi kita harus bedakan dengan pikun ya Pak ya. Pikun itu wajar, normal. Pikun naruh dompet. Tapi yang nggak wajar dompetnya ditaruh di tempat sampah. Nah itu yang nggak wajar. Atau Bapak ngasih saya duit gitu loh. Itu nggak wajar Pak. Bapak mau berobat tapi dompetnya dikeluarin, kasih saya semua. Nah nggak wajar itu. Iya. Jadi ada poin-poinnya. Memang dari penelitian rata-rata ditemukan di atas usia 65 itu baru kasus Alzheimer itu baru kelihatan lebih banyak gitu loh Pak. Iya. Baik. Tapi prinsipnya demensia bisa sembuh ya Bu, Dok? Ada Sembuh pelatihan ya. total nggak bisa, tapi bisa dihambat perkembangannya dengan caregiver atau dengan bagaimana keluarga menghandle ini dan bagaimana keluarga tahu lebih cepat. Jadi kadang-kadang enggak lah, jadi baru dibawa ke rumah sakit atau ke dokter itu setelah bapaknya hilang, dibilang kabur. Padahal itu memang beliau nggak tahu jalan pulang gitu. Itu. Jadi kalau sudah kena nggak bisa sembuh Ibu? Kalau yang berat sih ada obat-obatannya. Kita lebih untuk quality of life-nya gitu loh. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak. Bapak Ibu mohon maaf karena keterbatasan waktu jadi kita nggak membuka. Tapi ada yang hand up. Ada yang raise hand nih. Iya, iya. Gimana Mas Budi? Iya. Jadi nanti kita Boleh di chat aja Ibu. Di chat aja Bu. Di chat aja nanti Di chat kami itu nanti kita sampaikan langsung ke Dr. Widya ya, Mbak Indria. Mohon maaf sekali karena Iya, waktunya iya. sudah karena keterbatasan waktu. Jadi Ibu Widya, terima kasih banyak. Ini luar biasa bagi kami ini yang Sama Mbak. Ya. sepuh-sepuh. Terima kasih Dok. Iya. Di kesempatan Iya. lain kita masih minta waktunya ya Dok ya. Ini ada satu pesan saya Bu Rukmi. Beberapa hari ini kita lihat angka COVID kan mulai meningkat lagi. Ya, ya Dok. Yang walaupun kita harapkan sih memang ya ditemukan COVID turunan dari Omikron yang nggak terlalu berat, kadang-kadang malah nggak bergejala. Jadi memang tetap perlu prokes yang tetap ketat kalau keluar. Kalau ketemu pun juga ketemu offline pun juga mungkin perlu, karena dari Maret sampai Juli sampai akhir awal-awal Juni itu screening yang dilakukan di rumah sakit tuh negatif, nggak pernah positif. Baru semingguan ini angkanya udah lumayan meningkat yang dilakukan swab antigen ataupun PCR. Jadi memang tetap perlu prokes karena kan kita di sini grup lansia nih yang rentan lah terhadap COVID. Itu Terima kasih Dr. Widya. Ya. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Iya. Jadi Terima kasih banyak. ketemu online begini memang masih kita support lah, kalau orang medis masih support kalau ketemu online. Terima kasih Dr. Widya. Ya Bu Yuti. Terima kasih Dok. Ya. Sehat selalu Dr. Widya. Ya, sama-sama Bu. Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih Dok. Menghias biru di langit negeri, dedikasi tinggi tiada henti, menghijau bagai permadani
setia senantiasa melayani. Merahmu hangatkan pertiwi, nyalakan semangat Indonesia.